Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2015 diputuskan bahwa ketentuan pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Apapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap asasi manusia. Maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum peranata pra-peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak peranata lain selain peranata pra-peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka di dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 garis miring 1999 tentang HAM diatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusnya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu pelindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 10. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang pra-peradilan. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan. 11. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 95 KUHP menyebutkan bahwa 1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Sehingga pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan serta merugikan seseorang, inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Selanjutnya, 12. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum. Penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Oleh karenanya, proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP undang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat.
sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut, penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah batal demi hukum.